Ini orangnya. Siapa yang mau duluan? Kita duluan atau mereka duluan? Mereka duluan aja. Mereka duluan ya. Kalau nggak ada ya udah. Kita Batasin 15 menit ya. Oh iya. Kalau 15 menit tidak suasananya nggak hangat. Kita makan aja. Ya. Oke, ya ada yang mau kasih tanggapan 10 detik Nggak ya? ada, kita yang tanya ke mereka. Aku. Oke, silakan. Tanggapan lu. Tanggapan dulu. Pertanyaan, tanggapan. Oh, tanggapan dulu. Akhirnya aku ngerti ya film kelima. Nah, ini saya nonton kedua kali. Waktu nonton pertama mukanya kayak kalian juga. Jangan-jangan memang makanannya Belum tentu mereka enggak ngerti. Oh, udah tahu semua. udah tahu semua ya. Ini boleh juga. Mantan. Sama ya. Jadi kamu udah siapkan apa? Kamu persiapkan mereka untuk nonton? Oh, belum. Belum juga. Ya. Gimana lanjut? Tanggapan ya, saya sebetulnya menghangatkan suasana supaya cair. Canggung kan? Dari 5 program itu, ini sih saya pikir saya suka yang canggung ya. Buat saya cukup seger, buatku cukup seger untuk melihat di kepala itu memang sudah punya rencana dan tahu hubungannya canggung, atau memang mendokumentasikan kemudian kok ini canggung ya gitu. Ya udah, jadi pertanyaan boleh ya? Boleh kan jadi pertanyaan? Iya, jadi Boleh Kan, ya? ya tentu kamu tahu mereka akan datang ya. Tapi memang kamu merencanakan, oh mereka datang kita bikin sebuah dokumenter gitu, atau kamu hanya dokumentasi gitu yang kemudian ini bisa jadi dokumenter. Sebenarnya itu tahun-tahun dimana aku mulai males ngedokumentasiin kayak gitu. Jadi udah sebelumnya ada kerjaan-kerjaan kecil gitu kan, aku udah mulai males. Nah terus kemudian sebelumnya kan orang tua kandungnya itu kan ke Jepang dulu, dia pulang, dia cerita segala macam dengan hangatnya gitu, dengan pengen ngomongin kalau mereka itu sebenarnya dekat dengan keluarga yang sana gitu. Nah, kemudian di Jepang. Nah, kemudian mereka ada kayak kunjungan balasan. Wah ini aku bikin aja deh. Kayak gitu. Jadi memang pikir ini dijadi dokumenter. Jadi memang ini pasti. Jadi waktu itu juga kan lagi naik-naiknya kayak semacam di Indonesia dokumenter yang observatoris gitu. Nah itu cak dokumenter. Iya. Nah terus jadi di situ tuh kan posisiku juga bagian dari keluarga itu tuh. Tapi kalau aku bisa masuk ke situ, artinya kan kemudian yang terjadi adalah aku eksploitasi besar-besaran gitu. Meskipun ya apa yang terjadi tetap eksploitasi, tapi bukan dari aku. Jadi kameraku tuh kayak seolah-olah dekat enggak kayak gitu. Nah, jadi pengen nggambarin itu. Jadi posisi posisi kamera dengan realitasnya itu terkadang kan. Iya, kamu bikin jarak yang konsisten sih. Iya, kayak gitu. Jadi karena kan waktu itu pula aku juga jenuh banget nonton film dokumenter yang kemudian observatoris diidentikan dengan satu keaslian yang murni apa sih gitu loh. Bikin film ya bikin film aja, nonton film aja gitu loh. Maksudnya jadi ya, semacam sebenarnya ya ini momen nih. Aku ada di bagian itu, aku udah ada di bagian keluarga itu. Ya. Cuma aku bawa kamera nih. Ya, dan sebetulnya kamera ini kan ini
ini kan bukan keluarga. Iya. Kayak gitu loh. Jadi kan kayak semacam oke, aku harus jauh dekat kayak gitu. Gak bisa, aku bisa jadi bagian dari situ juga. Kamu memposisikan diri, memisahkan diri dari Iya. mereka, padahal kamu keluarga sebetulnya dan kamu terlibat di dalam itu sebetulnya. Tapi juga tetap in between. Jadi kadang kali bisa deket banget, tapi kan kadang kayak gitu. Itu liburan Canggung. Kemudian udah aku lihat ada nuansa religius. Aku merasa ada nuansa religius sana. Mestinya terasa ya di udara. Kemudian kalau di liburan keluarga aku dapat suasana yang sangat erotis dan mistis. Oke, kok malah aku yang ngomong. Pengen dengar komentar dari penonton. Bingung ya, bingung. Tapi bingung kan ada dua, bingung pengen tahu sama bingung nggak mau tahu. Bingung untuk penjelasan. Gimana? Bingung untuk penjelasan. Oh, belum diminta. Kita minta mereka menjelaskan nggak? Maksudnya itu penjelasan siapa? Penjelasan dari film itu. Iya, kita filmmakernya siap untuk menjelaskan. Iya. Tapi ada pertanyaan dulu dong. Apa yang ditanya gitu? Ada. Wes. Takut aku. Ini hati-hati. Kalau masuk jadi filmnya aneh. Tapi satu hal yang aku Ini pertama lihat. 3 udah 2 belum. Jadi yang aku salah satu hal yang bikin aku tertarik dengan film-film Mas Tunggul adalah tentang Mas Tunggul ingin mengingatkan penonton bahwa ini film dalam hal teknis gitu, terutama di 2 film terakhir, di Udar, maksudnya 2 film terbaru, Udar dan Walker Club. Jadi misalnya di Udar kayak ingin menunjukkan bahwa gimana pun juga ini film punya batasan frame, walaupun kita berhasil dipengaruhi sama sebuah kepercayaan bahwa film itu adalah sama seperti kenyataan, tapi di tengah-tengah cerita Mas Tunggul ngasih kayak batasan seperti ibunya pas nabrak-nabrak kardus kayak gitu. Di bagian ending. Jadi kayak masih mau ngasih tahu penonton bahwa gimana pun juga ini film punya ruang yang terbatas kayak gitu. Dan di film yang terakhir yang Walker Club itu juga Mas Tunggul ingin mengingatkan penonton bahwa ketika adegan dalam film ini dibuat, di sana ada orang lain gitu, ada kamera, misalnya dengan membiarkan lukisannya nabrak kamera, terus ketika bagian di mobil ya yang nggak sengaja nyenggol kamera kayak gitu. Nah itu kan ada di 2 film terbaru. Sementara sebelumnya kalau nggak salah aku nggak ngelihat itu gitu. Kenapa sih Mas Tunggul tiba-tiba ingin memberikan kesadaran itu ke penonton? Ada kegelisahan apa? Kenapa sih penting banget buat ngasih tahu penonton bahwa ini adalah medium film teknis banget gitu? Itu aja, makasih. Kumpulin aja. Ada lagi? Boleh todong nggak? Nilai apa yang kamu mau tampilkan dalam ketelanjangan laki-laki? Oh ya, ditodong. Iya, boleh kan todong? Kapok nanti. Oh lu mau Kamu datang lagi. Karena dia kelihatan bingung sekali, tapi saya juga kayak gitu. Ya, tanya aja. Boleh dipandu nggak? Ini yang bikin. Mau marah nggak kalau Suruh nonton jawab. film? Menyesal nggak? Enggak, curhat. Curhat. Baru nonton, pasti di pikiran saya tuh, wah apa ini? Apa? Ini film? Saya ngomong gitu, bukan ngejek, bukan saya maksudnya saya ngejek, saya cuma curhat. Ngejek sih itu. Cuma saya di sini nunggu penjelasan dari filmmakernya aja. Tapi ada pertanyaan yang lebih konkret nggak? Misalnya film apa gitu, yang judulnya apa? Ingat, yang pertama Udar, kedua Canggung, yang film Jepang. Yang mana yang paling bukan film? Atau yang mana yang paling Terima lu. Terima lu. Maksudnya apa sih itu gitu ya? Iya, terima lu. Itu punya mata, lihat nggak tuh? Ya itulah. Adegan. Ngapain nanya?
Gitu kan filmnya. Iya tuh ditanya Putri Malu terus itu nanya apa yang mau disampaikan dengan sebenarnya apa ya? Jadi bagi saya apa ya? Bagi saya sendiri kayak semacam apa yang berhubungan dengan apa yang kita lihat apa soal realitas gitu. Jadi kayak semacam bagi saya terbagi jadi 3 sama film. Jadi kayak di ruangan ini ya, ruangan ini ada satu layar atau realitas sendiri yang itu diwakilkan sama filmmaker. Ada penonton juga punya realitas sendiri. Dan di luar ruang ini dia ada 3 gitu bagi saya. Nah, kemudian ketika ini dimainkan, kan ini layar, ini benda, kan seolah-olah hidup. Artinya kan sebenarnya kuasanya ada kuasa dari filmmaker. Berbenturanlah dengan mereka yang sebenarnya nggak ngapa-ngapain, seolah-olah benda juga. Pasif. Disodorin ya. Nah, kadang-kali kan kemudian saudara-saudara ini kadang-kali kan selalu bahkan hampir banyak film yang kemudian memasuki wilayah-wilayah pikiran mereka dengan merubah perilaku. Ya, mereka larut. Ya, kayak gitu. Nah, kayak kemudian dikuasai dengan motion yang ada di layar ini. Ya, kayak misalnya habis nonton film Brembo keluar ngepol semua teman. Ya, kayak gitulah. Gampangannya kayak gitu. Nah, ya mungkin itu juga jadi salah satu film kemudian jadi salah satu kekuatan yang merubah perilaku kita gitu. Nah, disitulah aku pengen ayo kita nonton film aja gitu. Jadi kita posisinya adalah orang sama orang gitu. Jadi kan tapi ketika sebelumnya yang disodorin seperti itu, nanti kan sebenarnya bukan orang sama orang, tapi orang sama yang dianggap orang gitu. Penonton yang diem gitu. Jadi kayak semacam ini offense tapi nggak ada yang defense. Yes. Nah, saya pengennya stabil posisinya. Jadi misal, jadi mereka jadi disadarin lagi. Jadi ini film. Jadi World Cup salah satunya adalah saya sangat sengaja membuat itu karena, aduh, film kok jadi ambisius gini sih? Gitu. Ambisius sih penting, gitu. Tapi ambisiusnya terlampau ambisius. Jadi katakanlah entah mediumnya itu dokumenter atau apapun, ketika ngomongin kelas pekerja semisal paling spesifik, pasti dieksploitasi besar-besaran gimana caranya kelas si orang yang menonton ini bisa muncul empati, atau katakanlah film ini bisa menjadi satu alat gimana bisa mengubah kebijakan. Kemudian itu ini film bukan penelitian, jadi ya ada sih yang memang film penelitian, cuma kok jadi nggak fun gitu loh ya, jadi nggak menyenangkan gitu loh ya. Jadi apa ya, estetiknya itu jadi hilang gitu loh. Maksudku estetiknya berubah menjadi estetik yang nggak ada batasnya, nggak ada pembedanya antara estetik politik sama estetik yang menguasai kita dengan estetik film itu sendiri. Nah, satu kesempatannya yaitu bikin fun itu gimana, tapi dengan cara-cara apa namanya latar belakang yang tak gambarin itu tadi. Di posisinya kayak gitu. Bangun ini film. Nah, gitu ya. Pulang ya udah. Pulang ya udah balik. Ya itu jawaban buat Ayu. Terus jawaban buatnya. Pertanyaannya apa tadi? Yang bukan film ya, merasa yang bukan film. Putri Malu. Iya, Putri Malu itu apa sih itu? Dia Jadi Putri Malu itu sebenarnya project omnibus pertama Festival Film Solo 2013. Jadi jadi programmernya festival itu masih ayo beberapa filmmaker ada empat filmmaker pilihan mereka disuruh untuk membuat film dengan
dengan kamera toys yang sudah mereka tentukan. Jadi waktu itu adalah sebenarnya juga sebenarnya tema yang diambil oleh Festival Film Solo itu tentang film tentang film. Aku lebih mengambil angle permainan mata dan motion gambar. Nah, itu film aku juga nggak tahu. Jadi karena kan film ini kita ngapain definisi film itu? Jadi mungkin gini, kan kenapa aku pilih film itu? oh iya. aku tertawa sekali dengan, sebetulnya aku juga bingung. Saya sebagai programmer, saya dikasih sama Google sekitar berapa film? Iya, 7 film. Kemudian saya pikir saya harus pilih film-film yang mau ditampilkan malam ini. Dan bingung sih, memang sebetulnya milihin filmnya Tunggul. Cuman ada satu atmosfer, satu perasaan yang muncul setiap kali nonton tiap judul film itu, dan ini perasaan unik sekali. Ini sesuatu yang menarik sebetulnya untuk disuguhkan. Ini satu makanya terus aku bikin tulisan pembuka, aku analogikan sebagai makanan gitu. Ini bukan makanan biasa, bukan makanan yang kita makan sehari-hari. Memang mungkin kita kalau ke restoran standar pesen nasi goreng atau nasi jenggo atau sate ayam, tapi ini satu suguhan yang istilahnya apa ya, fusion ya, sesuatu yang baru yang disuguhkan oleh Tunggul sebagai koki, dan aku pikir ini kesempatan yang bagus sekali karena Tunggul bisa hadir di filmnya. Jadi kita makan malam disuguhkan satu makanan yang apa aja nih bumbunya yang kita sendiri asing bumbunya, dengan ramuan yang mungkin bumbunya biasa tapi diramu dengan sangat unik, sehingga ini jadi satu makanan fusion yang akan bagus sekali kalau kokinya ada di sana bisa menjelaskan ini bumbunya ini loh, ini bumbunya ini. Nah, terus ngomong film Putri Malu itu aku pilih karena aku pikir lucu sekali. Pertanyaan yang sama muncul, lagi ngapain sih gitu. Tapi terus langsung dijawab, situ punya matanya ngelihat gak gitu. Itu aku menohok sekali, dan aku merasa terhibur di sana, dan aku pikir mudah-mudahan penonton juga terhibur di sana gitu. Bingung tapi terhibur gitu. Aku pikir penonton juga pasti bingung, tapi mudah-mudahan selain bingung terhibur dan muncul pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab dengan lucu oleh Tunggul gitu. Itu mungkin mereka bingung karena gitu. Jadi jangan salah satu ikut kelas saya atau dulu. Aku ngasih kelas skrip. Jadi ngasih materi skrip itu yang yang punya logika cerita dasar kayak gitu. Kemudian sementara aku sendiri nggak pakai itu. Makanya mereka bingung. Adik-adik. Kasihan. Mike mau diputar lagi? Iya diputar. Tunggu jauh-jauh datang dari Surabaya. Iya, dia datang dari sebetulnya tadinya kita pikir dia bakal tinggal di Bali, tapi ternyata karena dia kerja di badan pemerintahan, ya gajinya nggak turun gitu. Jadi dia pilih pekerjaan yang lebih jelas strukturnya dan tentu saja gajinya. Lagi BU nih. Nanti tenang, jangan pulang dulu, nanti ada kotak merah akan beredar. Tapi nanti, makanya dimanfaatkan kesempatan ketemu Tunggul. Besok subuh dia udah pergi lagi. Mike berputar. Kayaknya ada getaran. Oh sorry, nanti ya getarannya. Karena mistis, ini ada bergetar sendiri. Halo, saya Adit. Sebelumnya boleh nanggepin dulu nggak? Silakan, bebas. Ya komentar. Jadi setelah sekian lama, dulu terakhir kali saya komedi Kino, terakhir saya nonton Babi Buta Ini Terbang. Itu udah lama banget.
Habis itu kapok. Nggak kapok sih. Salah banget. Setelah sekian lama nggak pernah kesini, saya datang ke sini kembali. Minikino menghadirkan film yang membuka wawasan saya. Jadi mungkin saya istilahnya apa ya? Komentar saya pribadi untuk maaf ya karena saya baru datang tadi jadi cuma dapat nonton Putri Malunya setengah sama Working Club gitu. Tapi Oke, ya, 2 film terakhir ya. film terakhir. Tapi di film terakhir istilahnya saya ingin ingin ngutarain sih juga ini kalau saya lihat film kayak film cerita juga nggak gitu juga gitu apa namanya sama kayak Mas Edo bilang sih juga sebenarnya jadi ada perasaan nah apa sih ini gitu terus tapi ada hal yang kayak apa sih ada perasaan tuh kok Ada sesuatu gitu ya. ada sesuatu tapi biasanya sih kalau misalnya film-film yang saya bilang abstrak sih kalau misalnya dia kalau udah nggak ngerti udahlah lewat aja gitu tapi di sini tuh kayak semacam saya tuh misalnya apa ya kayak komik gitu loh jadi setiap scene ini habis itu ada hitam apa namanya dikasih jarak lah gitu kasih jarak terus agak beda lagi ceritanya kasih jarak lagi agak beda lagi ceritanya jadi komentar dari saya sih ini saya bilang film di luar standar maksudnya standarnya standar ya kita nonton film cerita terus ekspektasi kita kayak sesuatu yang bisa mungkin kita tebak seperti itu jadi saat saya nonton ini sesuatu film yang di luar dugaan gitu atau ya saya ngomong ini juga karena ya sudah lama nggak aktif dulu baik bikin film atau semacamnya dan setelah saya lihat lagi ini yang mencerahkan saya sih ini mas. Oke, jadi pertanyaannya jadi ini sebenarnya pada intinya ide dari film ini benar-benar suatu hal yang sederhana banget ya mas. Maksudnya mungkin saya masih kayak kurang puas masa cuma ini memberitahu kalau film itu nggak mesti seambisius itu sih apa ada yang lain nggak kira-kira Kamu telat sih. ya itu dah makanya Ya mungkin bagaimana kamu memilih topik ketika kamu berencana membuat sebuah film? Apa pertimbangan topiknya? Aku kan pernah bilang aku merasa kamu selalu munculin sesuatu yang ada karakter yang nggak pas di setiap film. Jadi malah justru kebiasaanku dari sesuatu yang banyak banget ada misal itu settingnya di Jogja gitu. Ada Jakarta sendiri dan Ini work club nah, dia mempunyai work club kemudian ada rumah mewah tapi penghuninya nggak ada beberapa hampir sebagian di pinggiran Yogyakarta itu ternyata seperti itu karena penghuninya tuh memilih kayak semacam berinvestasi atau berkarir di kota besar atau di luar negeri tapi dijaga oleh pembantunya ya kalau istilahnya orang Jogja itu slow banget slow itu apa ya? Slow itu apa yuk? Luang. Hah? Luang. Luang banget saking luangnya nyantai banget. Sakingnya istilah seperti itu kan sangat banyak kita temui di Jogja slow ya gitu. Jadi terutama di kelas pekerja karena majikannya tidak ada juga. Jadi
saking luangnya itu sampai dia bisa menciptakan sesuatu yang kadang kali di luar referensi kita pernah melihat aktivitas manusia bekerja gitu. Kayak semacam apa ya? Ya itu tadi apa namanya? Nyanyi karaoke bagiku sangat nyanyi karaoke seperti itu. Lainnya memang kemudian mencoba menghubungkan hal-hal yang lain. Ikut senam pagi. Ya, ikut senam pagi padahal dia nggak pernah senam. Karena terus kemudian gerakannya kelihatan banget. Terus merokok Ya. itu 2 jenis rokok. Saking slow-nya. Bisa bicara sendiri. Jadi sampai. Nah, dan ada hal lain misal kayak semacam cara bercerita itu. Cara berceritanya dia apa namanya aku kebetulan keracunan sama film-filmnya Roy Andersson Swedia. Jadi film-filmnya itu kayak semacam seperti yang komikal. Jadi ada semacam panel-panel yang karakter utama itu ada. Cuma di dalam film tuh skena ke skena lainnya tuh kayak dibangun panel komik gitu ya. Komik. Kenapa ya? Jadi sampai dia bikin film pendek itu ceritanya itu sebenarnya terpotong-potong. Ada sebenarnya peristiwanya ada banyak banget. Karakternya satu. Tapi kok kita bagiku sendiri deh. Kok jadi intens banget melihat gambar seperti ini. Yang kemudian banyak berubah dan dia dalam sekaligus satu panel itu bisa naik turunin emosi gitu. Habis dan dirubah tatanan emosi itu dibolak-balik lagi kayak gitu. Nah, asik juga ya kayak gitu ya. Dan aku terapkan dengan cara menulis seperti itu gitu, di Worker Club sih. Jadi ada hal. Jadi kayak semacam aku justru terbalik mau mulai sesuatu jadi sesuatu yang banyak nih, ada layer-layer, tapi gimana caranya sesuatu layer yang banyak itu bisa meres sampai hal yang paling sederhana, paling dekat gitu. Kayak semacam kalau orang tuh bawa handycam merekam keluarganya sendiri. Nah, kayak semacam sampai meres kalau bisa sampai itu, karena biar si orang yang nonton meskipun dia banyak faktor kan kebingungan, ada referensi tontonan, ada banyak sekali, meskipun dia bingung tapi paling tidak dia kayak semacam menikmati dokumentasi keluarga itu seperti itu. Jadi kayak semacam dekat intens. Ada hal-hal yang tidak perlu dimengerti tapi dinikmati aja. Iya, karena kan aku pun sebenarnya nonton film yang dianggap susah sampai sekarang pun juga nggak paham, tapi entah kenapa intens terus gitu, nonton ulang nggak bosan. Aku kemarin nonton Uncle Bunmi. Aku punya yang baru. Nonton dia. Aku punya yang baru. 20 menit pertama tak matiin. Itu bisa festival. Menangkan. Iya, udah aku udah nyatin mau main juri-jurikan. Tapi jurinya Hollywood. Ada mau lanjutan pertanyaan? Maaf. Ada mau lanjutin pertanyaannya lanjutin tadi atau ada yang mau dilanjutin nggak? Masih penasaran? Ya, masih aja. Siang lain. Muter dulu. Oh ya, gini. Malam ini Minikino juga launching satu gerakan baru namanya Coin for Filmmaker. Itu hanya diberlakukan kalau filmmakernya datang. Jadi kasih koin 100 rupiah, 500 rupiah. Kalau mau kasih lebih tentu saja bagus. Itu nanti hasilnya akan kita hitung di depan dan kita bagi 50-50 sama filmmaker.
Nggak ngasih juga nggak apa-apa, tapi kasih lah kalau masa nggak punya 500 ribu. Hanya diperlakukan kalau filmmakernya hadir. Kalau enggak, Jangan filmmaker jangan kasih koin. Filmmakernya nggak boleh. langsung diputar. Oh langsung putar. Nah. Tunggu biar kerogohnya agak yang dalam dikit sih. Oke, ya sambil pertanyaan Q&A ini tetap dilanjutin. Oke, mancing dulu. Pancing dulu. Mancing dulu. Gitu. Oh iya. Mik. Oh mik, aduh sorry maaf. Oh itu tuh. Udah. Kalian saling kenal? Enggak. Oh, Mario ini anak Kinoki dulu Jogja. Oh Kinoki ya ampun. Aku Anak baru. Ada. Oh, kamu apa? anak baru. Anak baru. Jadi nggak kenal Kinoki, cuma Elina kok. Almarhum. Saya lebih baru. Saya punya 3 poin yang menarik yang saya tangkap. Yang pertama tentang keseluruhan tadi. Karena yang beneran semua itu terjadi waktu luang yang sangat banyak. Jadi sampai kita itu mikir sebenarnya kita mau bikin apa lagi ya. Sepakat saya dengan waktu luang yang banyak menciptakan sesuatu yang lain dua gitu. Terus yang kedua, saya udah nonton 2 dari 5. Terus yang belum saya nonton, saya berusaha berpikir keras maksudnya apa. Sampai di titik dimana saya udah gak mau mikir lagi, ya nonton aja udah gitu. Saya lupa. Nanti jadi mas saya intinya gitu sih, intinya saya sepakat juga dengan mungkin kita nggak ngerti filmnya tapi ternyata menikmati juga ya. Saya intens juga gitu. Itu setelah di tengah-tengah saya memutuskan untuk oke, saya nggak mau mikir lagi tentang film mas. Ada film jelek ya, ada film jelek. Kalau aku tahu ini film jelek, ini nggak bisa dibilang jelek loh. itu Tapi ya juga nggak bisa bilang bagus. iya, tapi ini bukan masalah jelek sama bagus. Karya-karya Tunggul, makanya aku pikir ini penting untuk ditampilkan di sini. Karena film jelek aku tahu lah film jelek itu kayak apa. Tapi aku nggak bisa bilang ini jelek. Nggak bisa bilang bagus juga. Bilang bagus alasannya apa bagus? Kenapa ini bagus? Kenapa ya gitu ya? Ini film mengganggu aku gitu. Dan ini bukan film jelek. Gitu. Dan aku nggak bisa ini bilang film ini jelek makanya. Ya itu gitu. Mungkin kita perasaannya sama ya. Jadi Retno, kamu nonton filmnya Tunggul bingung ya? Aku lihat satu-satunya film yang tidak ada laki-laki telanjang itu cuma itu Canggung. Semuanya laki-laki telanjang. Ada nilai apa yang kamu? Aku ini sih Secara sadar atau tidak sadar? selalu, karena gini, selalu suka aja berteman dengan orang homo. Cuma memang aku bukan homo, tapi suka aja berteman dengan diajak ngobrol asik gitu. Pasti menyenangkan orang homo itu diajak ngobrol tak cisus. Itu yang kemudian mempengaruhi aku untuk frame laki-laki itu seperti ini daripada perempuan. Atau mungkin karena kalau kamu tampilkan wanita telanjang agak repot sama apa nilai-nilai kultur gitu ya. Mungkin juga, tapi kalau misalnya nilai itu sih kultur gitu, budaya Indonesia kan tidak nyaman, lebih tidak nyaman melihat wanita telanjang. iya, kalau itu sih aku sebenarnya nggak peduli kayak gitu, cuma belum terpikirkan Untuk nampilkan telanjang wanita itu, karena gitu. aduh ngapain sih gitu, mau nampilin apa sih gitu dari telanjang gitu sih. Belum nemu aja alasan kenapa harus aku nampilin orang wanita telanjang selain bikin horny. Kalau alasannya cuma itu ngapain diginiin? Udah langsung aja. Iya sih. Lain kalau wanita telanjang beda lagi dia. Belum nemu alasan.
Tapi ini mungkin juga pengaruh istriku juga, karena istri kan kalau di rumah tuh lebih aktif daripada aku, jadi yang ngatur dia. Jadi mungkin pengaruh itu juga mungkin ya dari pacaran ini, meskipun istriku pendiam. Jadi yaudah manut, kita punya anak yaudah kayak gitu, kita nikah yaudah. Jadi dia yang ngatur semua. Padahal sebenarnya nggak mau. Udah pacaran aja lah. Tapi dia minta nikah ya. Kenapa ketawa? Ini direkam loh. Oh iya, ini semua direkam dialognya dan kita seperti biasa akan di-upload ke YouTube. Kalau ada yang nggak setuju, bilang nanti namanya mukanya di Disensor. minimal ada yang keberatan bilang. Oke, udah selesai itu. Yuk kita hitung hasil malam ini. Bola gitu. Ya silakan tanya, tapi kita juga nggak perlu maksa-maksa. Tapi ikut-ikutan maksa. Kalau udah ada yang nanya ya udah tutup aja. Pulang. Ini di stop ini. Oh itu. Perlu berapa lama sih kalau buat bikin dari kepikiran bikin filmnya? Beda-beda sih, jadi udar itu paling lama. Udar, jadi udar itu dari aku masih kuliah, dari pas kuliah nggak berani bikin film. Nonton dulu kerja Nokia aja nggak berani. Aduh, ngomongnya kayak gitu malu ah. Tapi tulisanmu bagus loh yang untuk Masa aku berani. Ada yang udah baca? Belum baca? Udah. Yang lain belum baca ya? Oke, yang belum baca cari itu di Facebook. Iya, ini dulu belum. Oh iya. Motong-motong dulu ya. Jadi udar paling udar, kemudian terus udar itu aku tulis karena senang banget sama filmnya Tsai Ming-liang yang ini loh, lehernya ngancing The Bull, The River gitu ya. Senang banget sampai identik banget sama itu. Jadi skrip itu gambarannya bakal visualnya seperti ini. Nah, ketika itu tak simpan, udah tak simpan. Jangan dulu lah. Terus bikinlah kulit bulan keluarga. Bulan keluarga bener-bener wah mau nyetop nonton film dulu gitu. Jadi lumayan lebih cepat liburan keluarga itu liburan keluarga 8 bulanan sih, 8 bulanan. 8 bulan tuh enggak tiap hari gini enggak. Jadi antara World Cup Club mungkin World Cup Club itu juga sama kayak liburan keluarga yang paling lama udah. Nah mungkin aku bikin satu cerita ini juga lumayan lama kayak udah. Jadi bikin satu cerita itu tokohnya dua bapak juga yang seolah-olah gay tapi nggak tergambarkan. Jadi itu Ini on project. Jadi apa namanya, settingnya adalah kiamat gitu. Tapi aku terinspirasi bikin sinopsis itu karena sinopsisnya siapa itu bagus banget menurutku. Jadi sinopsisnya siapa? Yorgos Lanthimos tuh dia bikin film project besar sama Hollywood yang Colin Farrell bintangnya apa itu? Yang kalau nggak dapat pasangan 45 hari dia jadi hewan tuh. Itulah The Lobster. The Lobster. Jadi sinopsisnya begini. Di hari ketika orang-orang di suatu hari ketika mendekati masa depan, apa ini premis apa ini? Lucu banget menurutku. Nah, ikut-ikutan jadi mulai dari situ. Wah, bikin film kiamat nih. Keren. Iya. Tapi kiamatnya apa? Gambarannya bukan kiamat kan, tapi kayak gimana jika
kalau di sebuah kota satelit, settingnya kota satelit. Kota satelit itu mempersilahkan orang-orangnya untuk menghabiskan malam itu dengan perayaan segala macam perayaan ibadah, tapi besoknya udah nggak boleh lagi. Itu premisnya itu, cuma masih lama. Aku pikir skenanya udah terbentuk, tapi bentar enggak ini sih kayak enggak masang target loh. Kalau udah asik nih setting. Justru sekarang ya udah jadi malah aku bikinin project Danais, karena di Jogja ada Danais, tapi aku enggak sutradaranya, jadi nulis aja. Nulis itu cepet banget karena udah punya materi, jadi pengennya filmnya pokoknya pressure produksinya yang gede, nah, makanya kalau pressure kayak gitu nggak mau aku direct, nulis aja. Itu sih. Berapa jumlahnya? 2.100 rupiah. Oke, gimana? Ada tanggapan, pertanyaan lagi? Atau kamu punya pertanyaan dok? Seneng nggak? Pertanyaan? Iya, pertanyaan menutup. Itu pertanyaan, seneng nggak? Seneng nggak orang? Ya itu 52.000. Tanya dong, Kak. Oh iya. Kenapa kok semuanya pakai bahasa Jawa? Nah, kan orang Jawa. Karena Akanya pakai bahasa Jawa? semua film pakai bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Ini ya apa ya? Jadi kalau aku bikin skrip itu directionnya ya, perintahnya itu tulisan pokoknya sebisa mungkin bisa informatif, bisa dibaca. Cuma di dialognya itu kayak semacam masukin prokem yang carut marut, ya enggak ini bahasa apa sih, tatanannya seperti apa sih kayak gitu. Nah itu aku bisa dapat seperti itu, memang salah satu unsur untuk apa namanya, kayak ganggu penonton gitu. Jadi kayak semacam ini frame ini meyakinkan banget, tapi bahasanya kayak gitu. Nah, mendapatkan bahasa seperti itu tentunya kan kemudian harus datang dari referensi terdekat itu. Prokem yang terkumpul itu masuk ke telinga saya itu ya bahasa Jawa, bahasa Indonesia mungkin dikit, cuma kan aku nggak pernah lama untuk apa namanya menyerap atau mendengar bahasa-bahasa program yang terbentuk dari bahasa Indonesia ataupun bahasa Bali, misal seperti itu. Jadi alasannya itu sih, bahasa yang paling dekat dengan iya. Kan pengennya meskipun directionnya rapi, tapi masa dialognya terstruktur, maksudnya susunannya bagus loh, subjeknya rapi. Pengennya ya wah kasih prokem. Nah ini kan aku tuh apa ya, kesukaanku adalah menggunakan karakter-karakter yang apa namanya, orang-orang yang kelas bawah gitu, nggak kelas menengah atas, kelas bawah pokoknya, kelas bawah. Nah kelas bawah ini kan masa pakai bahasa yang rapi kan, jadi wah asik banget nih pakai prokem, dash, nabrak dash kayak gitu, dash, frame-nya kayak gitu, dash, menyenangkan aja gitu, fun gitu. Tapi itu luput sih. Kita tadi waktu nonton terus ada, aduh misalnya kasih teks bahasa Indonesia. Oh iya. Atau kalian nangkep dialog bahasa Jawanya? Iya. Nangkep ya dari Jawa. Itu ada yang enggak? Iya. Ada dari Jawa, Bali. Oh iya. Yang buat. Karena aku yakin buat Cika aja mungkin ada susah. Karena enggak ada nanti buat aku sempat di Jogja jadi nangkep gitu mas. Oke, Boleh satu pertanyaan ya lagi? silakan. Sorry. Terakhir ya, ini Terakhir. Kan sutradara, penulis ya, produsernya juga ya. Tapi lepas dari itu, dari 5 film ini aja ada 2
2 atau 3 yang Tunggul sebagai protagonis karakter utamanya. Apa karena memang merasa lebih efektif seperti itu karena apa yang di kepala dan apa yang ingin muncul itu lebih mudah tersampaikan? Atau karena memang ada pertimbangan apa kenapa sutradaranya muncul sebagai aktornya juga atau sebagai pemerannya juga? Ini sih, ya kadang-kali kan kemudian nggak tahu juga ya di Indonesia seperti apa, kan bisa di Jogja Solo deh. Obrolan pasti akan masuk kepada obrolan produksi atau filmnya, akan lari ke persoalan operasional dan operasional. Jadi nggak sampai visi filmnya akan ditempatkan di mana kayak apa. Ke situ artinya kan kemudian aku juga nggak tahu, tapi ya udah aku bawa sendiri deh. Artinya kan ngapain berlama-lama kemudian jelasin ke orang, wah ini film ini ngapain meyakinkan juga gitu. Kan kita juga nggak pernah tahu gitu. Wah ini film ini bakal keren, wah seperti nggak bisa begitu juga. Kemudian aku sebelumnya kan ini pas FFD tahun lalu ikut yang apa kayak semacam script lab buat film dokumenter panjang. Nah, ada satu orang Korea itu tertarik banget sama treatmentku. Kamu yang pengen kamu cari apa? Produser. Ngapain cari produser? Kerjain aja sendiri. Oh iya. Lah maksudku tuh produser yang dari luar. Ngapain? Ngapain? Kerjain sendiri aja. Emang film bisnis ya kayak gitu. Lumayan hardcore orang Korea itu. Jadi orang DMZ. Ngapain? Sementara yang lain, wah gitu produser, wah ngapain? Oh iya wes, kerjain sendiri, tapi bantuin ya duitnya. Gitu. Males bikin lagi, you know. Aduh, bentar ah, bikin film panjang. Lagi asik bikin film pendek. Itu sih. Jadi belum nemu orang yang bisa apa sama-sama slow, sama-sama luang menempatkan film ini seperti apa gitu. Jadi semuanya masih ya kayak meraba-raba, ya udah bikin film ya gitu. Gitu sih. Oke. Pasti panjang sebetulnya. Karena pertanyaannya muncul satu persatu enggak. Iya. Karena filmnya juga kayak gini kan. Makin ada jawaban banyak muncul pertanyaan. Cuman kita mesti batasin juga nggak terlalu malam dan supaya mereka juga nggak kapok. Mau datang lagi. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu datang. Tentu saja Mini Kino dan Tunggul sebetulnya berharap malam minggu kalian berkesan. Mudah-mudahan itu yang terjadi. Kalau enggak seperti tahu. Ya mudah-mudahan berkesan dan kita ke depan yang paling dekat sih kita akan ada screening ulang Indonesia Raja.